Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Solihin dari Wetan Kali, dari sini sendiri. Yang kami tanyakan bagaimana tanggapan semisal ada orang dia mengatakan bahwasannya ketika melakukan kebenaran dia dari Allah. Kebenaran dia lakukan itu dari Allah. Ketika melakukan kejelekan juga dikembalikan kepada Allah. Karena wallahu ala kulli syai'in qadir katanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar katanya. Bagaimana tanggapan kita ketika mau menanggapi orang sedemikian? Terus yang kedua, bagaimana ketika kita harus menanggapi orang yang soalnya di sekitar sini banyak orang-orang yang dia tasawufnya mungkin dia terlalu ilmu tasawufnya terlalu tinggi, akan tetapi syariatnya dia melupakannya, termasuk masih ukuk terhadap orang tua semisal Masih wukuf. ukukul walidain. Oh, Iya semisal bagaimana kita harus menanggapi orang sedemikian, atau syariatnya dia tinggalkan, Iya, dia tinggalkan tapi tinggi tasawufnya gitu. Sekian, terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan terkait masalah apa tadi? Ngeblank loh. Orang yang syariatnya ditinggalkan lalu dia tasawufnya tinggi. Kejelekan dia melakukan kejelekan dikembalikan Oke. kepada Allah. Gini. Sampai catat, siapapun kita, kalau belum masuk ardil humul atau kefanaan, itu enggak sah mengatakan baik ini dari Allah, jelek ini dari Allah. Mohon maaf, seseorang tatkala ruhaniyahnya belum masuk di dalam kefanaan atau tajalli, orang itu tidak sah di mata Allah, bukan di mata manusia, tidak sah di mata Allah mengatakan bahwasanya baik dan jelek itu datangnya dari Allah. Mesti dia katakan baik dari Allah, jelek dari nafsunya sendiri. Berarti kan ada dua, Pak. Ada dua. Lah, bagaimana kita memandang? Itu tadi kan pelakunya, ya dah. Sekarang kita memandang sama. Kalau kita sudah masuk di dalam alam fana, berarti kan tajalli, maka jelas sah bagi jenengan apapun yang jenengan pandang, apakah secara fisik mereka melakukan baik ataupun jelek dipandang manusia. Muncul kata-kata baik dan jelek itu kan miturut pandangan manusia. Lah jenengan berhubung sudah dalam kefanaan atau tajalli, maka siapa sesungguhnya yang melakukan? Allah toh. Kalau Allah yang melakukan, masa sih Allah jelek? Nyun sewu, Allah menyesatkan hambanya, itu Allah melakukan kejelekan betul. Allah membunuh hambanya, Allah melakukan kejelekan enggak? Boten. Bagi hati yang sudah masuk di dalam golongan ahli syuhud, apa yang terjadi pada manusia lain itu ya, jenengan mandangnya itu mesti yang tampak, yang nyata adalah ilahun wahid. Kalau sudah masuk ilahun wahid, inilah yang dimaksud ilmu
yang menjadi hidayah petunjuk di dalam hati jenengan atas kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ini tidak bisa dibantah, Pak. Jenengan bantah dengan ilmu hujah lain apapun nggak bisa. Karena apa? Dalam hati jenengan keimanan yang sudah ihsan seperti ini, kebenaran dari Allah itu nggak bisa dibantah dengan apapun. Karena yang melakukan itu hanya Allah. Tapi kalau kita itu belum masuk kefanaan, maka nggak bisa, Pak, mengatakan itu jelek datangnya dari Allah. Mesti masih mengkaitkan tentang nafsu. Masih ada nyatanya nafsu. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini, Pak. Satu. Nomor dua, bagaimana tanggapan kita melihat seseorang tasawufnya tinggi, dia itu tinggalkan hukum syariat. Pak nyun sewu, di dalam makalah kitab hikam itu sistem menuju dan bertemu Allah itu ada dua. Ada yang sistem wasilun dari bawah ke atas, ada yang majedubun dari atas jatuh ke bawah. Yang muaranya itu hanya ke ilahun wahid. Nggih, mohon maaf. Sistem wasilun itu sistem di mana sesuai dengan ayat wabtaghi fima atakallah darul akhirah, mengutamakan urusan akhirat tapi urusan dunia tidak tinggalkan. Artinya apa? Hukum-hukum apa yang ada di dalam syariat dia jadikan sebagai kendaraan untuk mewujudkan hakikat. Wujudnya hakikat yaitu makrifat, yaitu bertemu Allah. Jenengan dari rumah kendaraannya ada yang mobil, ada yang sepeda. Thoriqohnya jalannya aspalan atau daratan. Hakikat tujuan jenengan ngaji. Sudah sampai di sini, itu wujud nyata nih hakikat disebut makrifat, berarti sudah bertemu. Lah, kalau jenengan memakai sistem wasilun, maka kendaraan itu diparkir. Kalau sudah di tempat sini, bisa atau Pak jenengan? Bisa. Jalan tadi diparkir. Nanti kalau pulang lagi dipakai kembali. Karena apa? Karena wasilun jenengan. Beda dengan majedubun, Pak. Majedubun itu tinggalkan sudah selain Allah secara totalitas, baik secara ruhaniyah ataupun secara jasmania. Bojone ditinggal, anaknya ditinggal, urusan dunia mewah tadi ditinggal. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku, aku majedubun, tapi bojone diotik wong kok muring-muring, berarti epok pura kura-kura dalam tempurung. Ngoten. Kalau memang sistem majedubun orangnya jadab, ya itu Pak, udah diotik apapun, udah nggak berkomentar. Terus kita pilih yang mana? Ya terserah jenengan. Lewat surat Al-Baqarah 256 Rasulullah diberikan ketetapan oleh Allah tentang hal ini. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu
minal ghoi. Muhammad, tidak ada paksaan. Ajaran yang kau bawa untuk umatmu kau paksa seperti kamu, tidak. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang meninggalkan hati bersukaria terhadap kesenangan dunia untuk menuju pada Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa tinggalkan hatinya dari kesenangan-kesenangan dunia, maka wa yu'min billah, mereka akan bertemu Allah. Imannya mereka hanya ilahun wahid, hanya itu. Muhammad enggak ada paksaan itu. Loh, wong Rasulullah diajarkan tidak boleh memaksakan kehendak pada umatnya. Kok kita kalau enggak ikut aku neraka kau. Kalau ikut saya kamu bayar berapa? Tak jamin surga. Walaupun aku bodoh, lebih baik daripada ulama kiai 70 yang alim. Wah. Allah ya karim. Inilah Pak sesepuh-sesepuh, kiai-kiai sepuh do nangis sak mangkin iki. Apa? Karena keluar dari pengajaran Kanjeng Nabi. Wis tah Pak, nek itu tadi jeruk, buah jeruk, wite ya dari pohon ngaku-ngaku aku pisang, nggak bisa Pak. Tetap konangan, bungkusan dengan apa namanya ini, kulit pisang, tetap nantinya akan terjadi. Kata orang Jawa, becik ketitik Allah ketara. Nek wis waktune yo kebongkar. Udah gak usah repot-repot. Ayo sibuklah. Kabeh iku noto umat ngajak untuk sowan ing ngersane Allah. Gak usah ditabrak-tabrakno. Gak usah. Umat dijak tarung. Gitu. Umat dikhilaf-khilaf ojo. Ayo bagaimana caranya umat ini ruhaniyahnya ini masuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Kembalilah kepada Allah. Udah lekaslah, tinggalkan hati dari iman selain Allah. Allah ilahun wahid. Ngoten lu maksudnya. Jikalau tidak mau Muhammad, kamu ya jangan sakit hati. Jangan kau paksakan. Jadi saya sendiri jujur Pak ya, mohon maaf tidak akan pernah menyalahkan mereka yang memakai sistem majadubun. Enggak, saya tidak menyalahkan. Karena bagi saya hanya sibuk memandang beliau-beliau itu yang muncul kehendak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya memandang, kalau jenengan memandang sampean salahno mereka, itu hak jenengan. Saya pun tidak akan menyalahkan pendapat panjenengan. Nggih.